Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa dimanapun anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim pada ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, qu anfusakum, jagalah diri kalian, ya, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini menjelaskan kepada kita keharusan bukan hanya untuk mewaspadai diri kita agar tidak terjerumus ke dalam api neraka, tapi juga keluarga kita. Karenanya bagi kita seorang muslim hendaknya tidak merasa betah manakala ada di antara keluarga kita yang kemungkinan akan terjerumus ke dalam api neraka. Seorang ibu misalnya seharusnya dia galau manakala di rumahnya masih ada putra putrinya yang tidak menggunakan hijab berjilbab. Seorang ibu juga mungkin seharusnya mesti gelisah manakala di antara rumahnya, antara keluarganya ada di antara putra putrinya yang tidak bisa membaca Al-Quran atau memiliki akhlak yang tidak terpuji. Demikian juga dengan seorang istri mesti gelisah manakala dia melihat seorang suami misalnya suaminya masih tergeletak tidur, masih mengorok sementara azan berkumandang. Mestinya dia gelisah melihat penampilan dan kondisi-kondisi tertentu. Dia harus berusaha untuk mengajak bukan hanya dirinya tapi juga keluarganya terjauh dari api neraka. Dan ini menjadi tugas kita semua. Ketika menafsirkan ayat ini, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Abdullah bin Abbas sebagaimana dikutip oleh para ahli tafsir, misalnya Imam Ibnu Katsir mengatakan, di antara cara kita menjaga diri kita dan keluarga dari api neraka dengan cara apa? Dengan cara addibuhum wa'allimuhum, ya, dengan cara mendidik mereka, ya, memberikan adab yang baik kepada mereka, wa'allimuhum, dan memberikan ilmu atau pengajaran kepada mereka. Dua hal ini penting, ya, adab dan ilmu. Ini yang kemudian ya mesti menjadi spirit dalam sebuah keluarga. Kita hidupkan ya, adab-adab sopan santun dalam keluarga kita, dan demikian juga dengan ya, ilmu pengetahuan. Kita jadikan rumah tangga kita sebagai madrasah, sebagai tempat berkembangnya ilmu pengetahuan, ya. Jangan sampai rumah kita menjadi seperti kuburan yang sepi dari dinamisme kehidupan. Tidak ada kehidupan di situ, ya. Sepi sepanjang hari, ya. Tidak ada canda, tidak ada orang yang membaca Al-Quran, tidak ada orang yang menelaah ilmu. Atau sebaliknya ada juga yang menjadikan rumahnya, ya, mohon maaf, seperti gedung bioskop misalnya, sepanjang hari, ya, TV-nya atau kemudian medianya nyala terus seperti layaknya sebuah gedung bioskop. Jangan sampai juga ya rumah kita ya, menjadi tempat seperti rumah sakit, ya. Tapi rumah tangga kita layaknya harus menjadi sebuah madrasah, sebuah tempat menuntut ilmu, di mana di situ ada segala fasilitas untuk menuntut ilmu bukan hanya bagi anak-anak tapi juga seluruh anggota keluarga. Dan ketika kita bicara tentang keluarga, ya, ini berarti yang menjadi tonggak sebuah keluarga itu tidak bisa dipungkiri adalah ya, seorang ayah dan seorang ibu, ya, seorang ayah dan ibu. Inilah yang menjadi tonggak dalam sebuah rumah tangga. Karena itu kalau kita pengen berharap ya, sebuah keluarga yang terbebas dari api neraka, ya, terhindar dari api neraka, maka mulai dari kedua sisi ini, seorang ayah dan seorang ibu. Jangan berharap kita memiliki anak-anak yang soleh dan soleha kalau kemudian kedua orang tuanya tidak terkondisikan, ya. Dan wabil khusus lagi pemirsa sekalian dan teman sekalian, dimulai dari seorang ibu, ya, karena ibu adalah madrasah. Seorang sastrawan asal Mesir, ya, Hafiz Ibrahim, menggubah sebuah syair yang panjang berkaitan dengan hal ini. Beliau mengatakan, al-ummu madrasatu idza a'dattaha
a'datta sya'ban thayyibal araf. Ibu, kata beliau, laksana sekolah. Manakala engkau menyiapkan ibu yang baik, berarti engkau telah menyiapkan sebuah generasi yang baik dari akarnya. Jadi sekolah, atau maaf, ibu adalah sekolah. Dia menjadi semacam lembaga pendidikan yang pertama bagi seorang anak, jauh sebelum dia masuk PAUD, jauh sebelum dia masuk ke TK, atau kemudian bahkan ke sekolah-sekolah lanjutan yang lainnya. Maka ibu merupakan madrasah bagi seorang anak. Tapi bukan berarti bahwa semua tanggung jawab dalam pendidikan anak, menjauhkan mereka dari api neraka, itu menjadi tanggung jawab ibu semata, tapi menjadi tanggung jawab seorang ayah, karena seorang ayahlah kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keluarganya. Jadi ada anekdot yang salah di kita yang mengatakan bahwa kalau seorang anak berhasil, maka biasanya yang dipuji adalah ayahnya. Tapi sebaliknya, manakala ada anak yang gagal, maka yang disalahkan ibunya. Ini adalah prinsip yang keliru. Sebab sebuah pendidikan yang baik, ketika kita ingin menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka, ini merupakan buah hasil dari kerjasama antara seorang ayah dan seorang ibu dalam melakukan proses pendidikan kepada anggota keluarga. Demikian, semoga kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.